Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun kalian berada. Yang pertama saya mohon maaf nih apabila kemungkinan video ini kepanjangan durasinya sampai 1,5 jam. Nah, alasan mengapa tidak saya edit ya karena supaya kalian tahu juga seberapa lama saya itu membuat finishing ini sampai selesai. Dan yang kedua, karena ada peristiwa penting yang menurut saya pribadi itu sangat menyedihkan. Dan kalau kalian tidak berkenan ya kalian nggak mau nonton ya nggak apa-apa, karena ini saya bikin video ini sengaja untuk pengingat peristiwa saja untuk saya pribadi. Nah, pas pembuatan video ini tiba-tiba tangan kanan saya itu kram ya, kemungkinan terlalu lama mungkin saya membuat grafiran ini. Pas hari ini saya selesaikan 3 papan nama dan mungkin kecapean di saat kerja seperti ini. Tiba-tiba tangan saya itu kram dan mesin tuner yang besar itu terlepas dari tangan saya, dan tangan saya itu tidak ada rasa apa-apa kayak gitu. Jadi saya benar-benar terkejut sampai saya itu benar-benar saya itu menangis, yang menangis terseduh-seduh saya, karena peristiwa ini mengingatkan saya pada kisah 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya lagi duduk bersanding sama ayah saya di depan rumah, dan saya melihat itu tiba-tiba rokok di tangan ayah saya itu terlepas jatuh gitu ya. Jadi aku melihatnya itu, kenapa ya rokoknya jatuh, terus dia bilang tangan aku kram gitu. Nah, singkat cerita nggak nyampe hitungan minggu itu ya, ayah aku itu kena stroke. Nah, sampai detik ini, dan itu yang membuat saya sakit, karena saya itu waktu masih bujangan sering sekali membantah omongan dia, sering sekali buat dia kecewa, dan itu yang membuat saya itu menangis terseduh-seduh sampai saya ciumi tangan saya itu, ya Allah. Terus saya bilang, tangan, semoga kamu kuat, semoga kamu jangan nyontoh tangan bapak aku. Tangan bapak aku tuh benar-benar lemah, jangan kamu contoh. Sampai saya ciumi tangan saya dari jari sampai lengan saya ciumi, dan air mata itu benar-benar penuh sekali, karena pada saat membuat ukiran ini saya lagi sendirian, dan memang 1 minggu dur ini saya sendirian karena tukang saya itu lagi pergi ke Lampung lihat bahan, sama kebetulan adiknya lagi nikah di Lampung gitu ya. Jadi saya benar-benar sendiri, jadi saya nangis terseduh-seduh di sini. Seumur-umur baru ini saya menangis, karena ini benar-benar mengingatkan saya pada ayah saya. Kalau saya boleh mengingat sih, ayah saya itu orangnya waktu itu sehat, gagah, dan dia itu selalu, orangnya itu selalu tampil ganteng gitu ya, selalu tampil rapi dari kaki sampai kepala, itu orangnya rapi terus, ganteng terus lah, pakaiannya bagus, jauh lah dibanding sama saya sih orangnya simple gitu kan.
tiba-tiba ayah saya itu terjatuh sakit sampai sekarang, dan setiap hari saya lihat dia itu, saya seakan tidak percaya. Nah, tidak itu saja, sebelum ayah saya sakit itu juga, ayu saya, karena saya ini anak nomor 2, saya mempunyai ayu itu merantau di Pekanbaru, di perkebunan gitu, meninggal juga. Dia meninggal karena suaminya itu orang Nias, dan sampai sekarang saya itu nggak tahu rimbahnya, ninggalin anak 4, dan anaknya itu semua sekolah sekarang, semua kehidupan mereka saya yang nanggung, termasuk orang tua saya. Ya, saya tidak bermaksud meminta simpatik atau apapun sih. Kalau untuk urusan ekonomi insya Allah saya mampu, tapi saya hanya sekedar bercerita saja, karena saya itu kan orangnya nekat, orangnya kerja keras gitu ya. Walaupun usaha saya nggak cuman ini aja, tapi yang paling saya suka itu usaha yang ini, yang lancar gitu ya. Kalau usaha yang lain itu kadang-kadang kalau pas kebetulan sepi ya susah, saya juga harus bayar karyawan kalau di toko kan. Nah, usaha yang terus jalan tuh ya cuman ini. Jadi itulah kenapa saya sampai menangis itu ya, karena saya takut. Saya takut kalau tangan saya ini kenapa-kenapa ya kan, karena saya berpikir gimana ya, ya Allah, tangan ini banyak loh kasih makan orang, banyak udah bantu orang, tolonglah beri tangan ini kekuatan kayak gitu loh. Kalau aku mau cerita sama teman, sumpah, dan aku tuh orangnya yang nggak punya teman gitu. Aku tuh orangnya memang dari dulu sukanya sendiri-sendiri, karena sifat disiplin aku, sifat apa ya, konsisten aku terkadang memang banyak membuat teman ataupun bahkan karyawan aku sendiri itu nggak tahan sama sifat aku. Karena disiplin itu terkadang kita harus mengajak orang juga harus seperti kita. Ya kalau orang nggak setuju, mereka nggak kuat, ya semua lari dari saya kayak gitu. Cuman pada prinsipnya saya tidak bisa merubah karakter dan sifat saya gitu. Saya inilah adanya, kalau saya mau marah ya marah, kalau saya mau senang ya senang, ya tergantung situasi. Ya kalau seperti karyawan dia melakukan kesalahan ya ditegur, kalau toh kerja dia itu kerjanya banyak sampai lembur juga gajinya ditinggikan, tapi ya disiplin, karena saya selalu mempunyai target. Misalnya ada pekerjaan 5-6 unit itu harus selesai sekian, ya harus selesai, karena sesuai janji-janji yang sudah disepakati sama konsumen kayak gitu. Dan kebanyakan mereka itu ada yang main-main, yang alasan, yang ana, yang hino, dan saya tidak suka. Kalau sudah sepakat kita selesaikan ya harus selesai kayak gitu. Dan yang membuat saya itu kecewa, yang akhirnya diem-dieman, terus mereka nggak tahan, berhenti bekerja, dan itu berulang-ulang kali sejak saya mulai membuat usaha ini. Jadi yang saya
sesalkan di sini. Bahkan ada mantan karyawan saya lihat itu sampai menyinggung pada statusnya Firaun gitu ya. Saya tahu dia itu mengarah ke saya kayak gitu ya, sampai saya itu dibilang Firaun. Ya aku sih gimana ya, mau introspeksi diri aku ya gimana, aku memang nggak bisa yang namanya itu bergantung sama orang lain, itu nggak bisa, dan nggak mau aku bergantung sama orang lain. Karena aku dulu punya guru, waktu kerja itu guru aku tuh orang Jepang gitu ya. Dulu aku pernah kerja di proyek di Waskita Karya, dan foreman aku tuh orang Jepang gitu. Dan dia bilang katanya kalau selagi bisa kita lakukan sendiri, kenapa harus bayar orang kayak gitu kan. Jadi saya selalu berpatokan sama guru itu kayak gitu ya. Ya kalau saya nggak mampu ya saya baru minta bantu orang lain kayak gitu ya. Nah jadi ya masalah karyawan, teman, ya saya nggak terlalu peduli ya. Ya kalau dia mampu seperti peraturan saya ya oke, kalau nggak mampu ya mau keluar ya silahkan mereka keluar kayak gitu. Saya toh bisa kerjain sendiri kalau kerjaan kayak gini buat kijing makam. Kalau orang dua biasanya 3 hari, aku sendiri 5 hari, ibaratnya itu ya ya udahlah saya kerjakan sendiri kayak gitu. Dan kembali di cerita tadi, saya sih jujur ya udah lama yang namanya nggak sholat. Iya ada sholat tapi apa ya, boleh dihitung lah dalam 1 tahun, walaupun saya puasa itu full terus. Kalau ada yasin-yasinan ya ikut, tapi saya itu benar-benar tersentuh pada momen pas saya finishing ini ya. Ini benar-benar sakit ya. Saya sih nggak ini sebenarnya, nggak ada niat mau buat video sepanjang ini ya, karena ini itu saya nggak sadar kalau HP ini jalan terus sampailah 2 jam ini ya, sampai 2 jam itu akhirnya terekam semua. Makanya kenapa ya kok ada video ini sampai yang lain itu nggak kelihatan lagi gambarnya. Mungkin kamera saya sampai kepenuhan ya. Pas saya lihat HP dan saya ambil itu, saya terkejut tuh, wih sampai 2 jam video ini. Terus saya lihat-lihat, ya udahlah, siapa tahu juga ini bermanfaat ya, saya isi dengan cerita-cerita saya di depan tadi. Apalagi sekarang ini selain aku kerja keras kayak gini, aku tuh start itu biasanya jam 7 itu udah start ya aku kerja, kalau lagi banyak orderan seperti ini benar-benar banyak sekali orderan aku, nggak tahu sampai bulan berapa ini, kemungkinan nggak selesai-selesai. Orang sama saya itu udah aku bilang itu aku banyak kerjaan, itu dia rela menunggu. Dan bukannya sombong, itu di Palembang ini saya alhamdulillah saya selalu dipercaya sama pelanggan-pelanggan, dan ini bukan hanya pelanggan, juga ada juga orang yang baru datang gitu. Saya pribadi sangat bersyukur, bukan saya sombong. Makanya saya itu benar-benar nangis, sampai saya rekam suara ini juga masih terasa kesedihan itu. Saya benar-benar sedih kalau sampai tangan saya kenapa-kenapa, karena masih banyak orang yang butuh sama saya kayak gitu. Saya itu takut kejadian ini terjadi sama saya, karena
biasanya itu keturunan itu sulit dihindari. Saya orangnya itu nafsu dan nggak bisa di setir-setir watak saya itu, makanya saya itu sulit sekali. Untuk yang seperti ini juga saya nggak bisa percaya sama orang. Saya udah banyak ajari orang, setelah dia udah bisa, lalu saya percaya, setelah saya percaya mulai kerjanya ngawur. Ini loh, saya untuk kerjaan ini juga nggak semata-mata mencari uang, kita kan juga mencari kesenangan untuk orang lain, untuk nyari amal juga. Jadi saya itu nggak mau sembrono di eh, kerajinan yang seperti ini, makanya saya itu benar-benar detil setiap huruf-huruf, apalagi yang Arab itu Al-Fatihah, terus kaligrafi itu saya benar-benar detil, nggak ada satu huruf pun yang ibaratnya saya buat itu secara sembarangan gitu, nggak ada. Al-Fatihah itu silakan kalian baca tahjwid dan huruf-hurufnya itu sesuai yang di dalam perinan, dan perinan itu juga aku teliti, kalau salah perinan itu juga aku perbaiki, aku ralat gitu ya. Jadi eh, bahasan mengenai pembuatan kijing makam ini ya, intinya kalau kita itu serius, kita punya kemauan, pengen bisa, ya insya Allah nanti tenar. Apalagi sekarang ini pekerjaan saya ini boleh dibilang double. Tadi saya bilang saya start itu jam 7 dan pulang itu jam 5 selesai kerja, dan kadang-kadang itu saya sampai lupa makan gitu. Nah itu yang buat saya itu juga kepikiran ya, karena ada peristiwa ini itu, makanya sekarang ini saya harus pandai-pandai bagi waktu dan menjaga kesehatan gitu ya. Masalah kerja ini kayaknya mau saya atur lagi, karena saya siang malam. Selain itu juga saya mikiri buat konten edit video seperti ini sampai kadang-kadang jam 2 malam, jam 3. Saya asik dengan diri sendiri, kadang-kadang ya anak istri nggak karuan. Anak istri itu kadang-kadang habis maghrib itu udah tidur semua, ya udah nggak open lah, kata orang Sumatera itu, terserah, yang penting saya kasih uang gitu. Tapi itu salah, jangan dicontoh ya. Makanya saya untuk dari video ini kemungkinan saya mau perbaiki lah, saya tata baru kehidupan saya yang saya pikir nggak normal ya. Jujur menemukan YouTube ini seperti saya itu kesasar di hutan gitu, kesasar di hutan, sendirian gitu kan. Terus saya itu masuk di dalam jurang gitu, tapi bisa naik karena jurangnya nggak dalam. Terus kira-kira banyak bongkahan emas besar-besar tuh emas kan, dan saya itu nggak mungkin bisa ambil emas itu semua, atau saya pikul emasnya yang besar, nggak bisa, cuman bisa saya kikis sedikit-dikit, tapi saya tahu tempat emas itu ada di situ. Nah makanya saya selalu kikis, dan emas itu selalu ada terus selagi kita mau. Makanya saya buat konten, kasih edukasi. Selain saya mendapatkan penghasilan, saya juga berharap mendapatkan amal di sini. Semoga yang saya bagikan untuk teman-teman itu bisa menjadi berkah untuk keluarga kalian, untuk anak istri kalian. Terus kalau kalian bisa ngikuti jejak saya, kerja, mendapatkan uang untuk makan anak istri, untuk sekolah anak, kan saya juga termasuk bagian dari kesuksesan teman-teman gitu.
Cuman itulah harapan-harapan saya, dan sudah pasti yang saya butuhkan ya balik-balik ya uang. Kalau awal-awal dulu saya berpikir di hati saya tuh 100% saya mau kasih edukasi, karena saya udah banyak sekali ya teman-teman yang belajar sama saya, anak buah saya baik pun orang lain itu saya ajar itu nggak ada yang bisa, nggak ada yang benar. Ada yang aku ceritain tadi ya satu atau dua, setelah dia bisa terus aku percaya udah kerjanya sembarangan, pokoknya maling-malingan. Itulah makanya kalau mau jadi bos di suatu bidang kita harus pahami dulu, nggak bisa ujuk-ujuk kita itu punya modal ngajak anak buah kita nggak paham di bidang itu. Makanya kita harus pelajari dari nol kayak gitu. Ya saya nggak tahu ya sampai kapan saya mau berhenti di sini. Ya selagi saya masih mampu kayaknya saya harus tetap di sini ya. Ya saya pikirkan juga kemampuan saya ya. Ya kemungkinan untuk sampai saat ini belum ada sih orang yang bisa gantiin saya itu. Ada juga di sini di Palembang nih yang bisa grafir itu yang benar-benar bisa ya. Cuman ada 3 termasuk aku. Dan yang lain itu ya menurut aku ya sesuai watak aku juga. Yang lain itu menurut aku ya kurang, jelek malahan. Ada yang rapi tapi nggak bisa dalam, ada yang dalam tapi nggak bisa rapi. Nah, masing-masing di antara orang dua itu ada kelebihan dan kekurangan yang nggak satu kayak gitu loh. Ya mereka kerja sama orang masalahnya. Ya kayak gitu kalau kita itu kerja itu ya kalau nggak benar-benar orangnya yang tulus ya kayak gitu sembarangan. Sedangkan kayak aku kan ini dipercaya orang, orangnya itu harus rapi, nggak mau tahu gitu kan. Ya kita harus sesuai yang permintaan orang. Terus banyak sih aku jujur di sini diserang entah orang-orang dari mana yang masuk di komentar spam itu. Banyak lah yang marah-marah sama aku, kenapa di share lah ini hana hinung. Banyak orang yang marah-marah ya, maaf ya khususnya itu banyak dari Jawa kayak gitu ya. Ya menurut aku ya silahkan mereka marah, karena ini ilmu loh, ilmu masa mau kita makan sendiri. Toh kalau kita makan sendiri juga nggak bakalan mampu lah ngerjain sebanyak ini, bukan kita mesin. Aku aja pas buat ini aja udah kena aku kan, udah keram itu yang bener-bener tangan aku tuh nggak ada rasa kayak gitu, sampai terlepas tuh tuner, nyaris kena kaki tuh, jatuh ke bawah itu nyaris kena kaki dan dia masih mutar itu. Dan itu aja nggak sanggup ngerjain ini, dan ini masih banyak bener kerjaan ini, dan nggak semua aku share di YouTube. Ini hanya sebagian aja yang di share di YouTube itu, dan banyak yang aku kerjain itu malah nggak aku share. Yang aku share di YouTube ini ya yang pas kebetulan aku mau aja kayak gitu, kayaknya huruf-hurufnya ini nggak banyak gitu ya. Jadi aku share di YouTube kayaknya ini nggak terlalu rumit, nah, karena aku bisa punya waktu untuk ngerekam kerjaan aku. Kalau yang lain ya banyak, kadang-kadang aku bisa selesaiin 5 loh satu hari, dan paling yang aku share ya cuman satu yang aku buat konten kayak gitu. Teman-teman, video ini masih panjang ya, terserah kalian mau tonton ini atau tidak ya. Aku sih masa bodoh ya.
Cuman aku hanya ingati di sini, kalau kalian itu banyak pekerjaan, yang pertama itu harus jaga kesehatan, dan yang kedua, kalau kalian banyak rezeki, jangan lupa untuk bersedekah. Jadi dua itu jangan sampai ditinggali. Yang pertama, kalau kita kerja terus dan akhirnya sakit, itu mahal, apalagi orang susah kayak kita itu dilarang sakit ya. Dan yang kedua, kalau kita toh banyak uang nggak ada sedekah, apa untuk bekal kita kelak mati. Ya udah, gitu aja sih ceritanya. Nggak tahu aku juga ini cerita apa. Yang penting aku mau buat apa ya, pengingat aja ya, pas buat video ini aku kena kram ya. Ya semoga nggak terjadi apa-apa lah untuk ke depan. Mungkin aku lebih hati-hati lagi, lebih ya jaga pekerjaan, jangan sampai kecapean aja mungkin ya. Terus selanjutnya saya terima kasih ya, karena kalian sudah mengikuti saya sejauh ini, dan YouTube saya sejauh ini semakin berkembang. Itu aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.